pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat ya? Baik ya? Mbak Nia harap semua keadaannya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan semuanya masih bahagia. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi bersama-sama. Supaya lebih semangat untuk sekolah minggu, kita mau nyanyi. Nanti Mbak Nia akan mainkan lagunya, kita mau nyanyi sama-sama. Ikuti gerakannya, ikuti nyanyiannya. Semua harus bernyanyi dengan sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Sudah semangat semuanya? Kalau sudah semangat, kita akan belajar firman Tuhan. Jadi kalau yang ikut sekolah minggu kemarin, pasti ingat ceritanya tentang si pendurhaka. Dari pelajaran kemarin kita belajar sewaktu kita menunggu Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan, akan datang yang namanya si pendurhaka yang memberikan pengajaran yang tidak benar. Dan kita harus mengabaikan si pendurhaka ini dan tetap fokus sama Tuhan Yesus saja. Nah, masih sama dengan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita juga masih belajar tentang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi di hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebelum belajar, kita mau berdoa dulu sama-sama. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Fafa, dan setelah berdoa Mbak Nia akan menunjukkan satu video dan kalian harus menjawab pertanyaan setelah Mbak Nia memainkan video itu. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu, akan dipimpin oleh Fafa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Sebentar lagi kami akan memulai untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami dari awal hingga selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dede, Mbak Selin, bersih-bersih rumah ya. Mama mau pergi ke pasar dulu. Ya.
dari video tadi, menurut adik-adik semua, yang mana tindakan yang bagus? Tindakan si kakak perempuan atau tindakannya si adik laki-laki? Yang mana? Apakah adik laki-laki yang malah main HP, terus tidur-tiduran, atau kakak perempuan yang nyapu, merapikan kamar, terus bersih-bersih rumah? Yang mana tindakan yang bagus? Jadi cerita yang di video tadi itu mirip dengan cerita dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Coba adik-adik buka di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Jadi di dalam cerita itu ada jemaat di satu tempat namanya Tesalonika. Nah, mereka ini sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi waktu mereka menunggu, mereka itu malah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna seperti malas-malasan, mereka nggak mau kerja, mereka cuma mau enak-enakan di rumah, tidur-tiduran. Dulu belum ada HP, jadi nggak bisa mainan HP, tapi mereka malah main-main toh, tapi nggak ada yang mau bekerja. Akhirnya Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka mau bekerja lagi. Nah, kita mau simak sama-sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Filia akan membantu membacakan dan adik-adik semua bisa menyimak bersama-sama di Alkitab masing-masing. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, terima kasih Filia yang sudah membacakan. Di ayat yang ke-10b, Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini agak jahat ya, nggak kerja terus nggak boleh makan, ya lapar dong. Kalau lapar nanti kalau sakit terus kenapa gimana? Tapi memang itu yang dimau oleh Tuhan. Jadi sewaktu kita menunggu kedatangan Tuhan, kita nggak boleh malas-malasan, kita harus terus semangat bekerja. Itu juga yang di videonya Mbak Nia tadi. Waktu si ibu pergi, si ibu bilang, tolong rumahnya dibersihkan ya. Si ibu mau anak-anaknya bekerja, bukan cuma malas-malasan dan melakukan hal yang tidak berguna. Nah, kira-kira kalau ibunya lihat anaknya di rumah, 2 anak itu melakukan hal itu, yang satu malah main HP, yang satu bersih-bersih, kira-kira reaksinya ibunya gimana? Tadi sudah menebak, kita akan lihat videonya dan kita simak reaksi ibunya. Mbak Selin, Dede, aduh pintar sekali anaknya Pak Victor. Dede lagi ngapain, Dek? Mobil-mobilan. Main mobil-mobilan. Bagus sekali. Jadi mama mau tanya dulu. Tadi mama kan ke pasar toh. Ya, siapa yang tadi sudah bantu mama bersihin rumah? Kamu aja. Dede nggak bantu. Dede ngapain? Main mobil-mobilan ya.
cuma Mbak Selin yang bantu Mama tadi. Berarti hadiahnya buat Mbak Selin aja berarti ya. Ya. Nanti bagi. Mbak Dede gak mau bantu Mbak Selin. Bagi. Nih. Bilang apa? Bilang makasih. Nah, ternyata si ibu diam-diam sudah menyiapkan hadiah untuk anaknya yang mau bersih-bersih rumah dan rajin. Jadi cuma anak yang rajin, yaitu si kakak perempuan, yang dapat hadiah karena dia bekerja, dia melakukan yang baik, seperti nggak malas-malasan, dia rajin membersihkan rumah. Siapa di sini yang mau hadiah seperti itu? Kalau mau, sembari kita menunggu Tuhan Yesus datang, kita juga harus rajin. Kita nggak boleh males-malesan. Jadi nanti waktu Tuhan datang membawa hadiah keselamatan buat kita, kita siap untuk menerima itu. Siapa yang mau janji dulu sama Mbak Nia harus jadi anak yang rajin. Oke, nah sekarang pelajaran yang kedua adalah apa ya? Apa kira-kira? Kita akan lihat di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang selanjutnya tadi. Jadi ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama. Nanti Yefta yang akan bantu membacakan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 15. Dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi bolehlah dia sebagai orang ibadah. Terima kasih Yefta. Di ayat yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, gimana toh berbuat yang baik itu? Berbuat yang seperti apa toh Mbak Nia? Coba kita lihat kelanjutan video yang tadi tentang si kakak perempuan dan adik laki-laki. Kita jangan sedih ya, kita kasih bapaknya. Kasih dimakan bersama ya. Iya. Ya, jadi si adik dia sedih, dia apa tadi mau nangis gitu di kamarnya karena nggak dapat hadiah. Terus mamahnya juga kecewa karena dia nggak mau bersih-bersih. Terus akhirnya dia sedih, tapi si kakak berbuat baik dengan berbagi makanannya atau hadiahnya dengan adiknya. Nah, itu contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan, baik dengan saudara kita, teman-teman kita, atau keluarga kita yang lain, atau bahkan dengan orang-orang atau teman-teman yang nggak baik sama kita. Jadi kita nggak cuma berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, tapi juga yang nggak baik sama kita. Dengan melakukan itu, dengan berbuat rajin, nggak males-malesan, berbuat baik, kita pasti akan sangat menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengingat itu. Adik-adik semua menjadi anak yang rajin dan anak-anak yang mau berbuat baik. Itu pelajarannya. Untuk PR-nya, Mbak Nia mau adik-adik menulis. Biasanya adik-adik malas untuk melakukan apa, dan adik-adik mau berubah menjadi seperti apa. Contohnya, Mbak Nia tulis, dulu aku malas berdoa, tapi sekarang aku mau berdoa setiap hari. Dah kayak gitu aja. Tulis seperti itu.
Kalau mau dihias-hias juga boleh, atau mau ditulis aja juga boleh. Terus ayat hafalannya adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 yang isinya adalah, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Botolnya disiapkan, uang persembahannya dimasukkan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik untuk kita. Sekarang kita mau berdoa sama-sama, menyerahkan persembahan kita dan juga menutup sekolah minggu di pagi hari ini. Mbak Nia yang akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran sekolah minggu pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mau berbuat baik, anak-anak yang rajin, yang tidak malas, yang mau membantu semua orang yang ada di sekitar kami, dan berbuat baik kepada siapa saja ya Tuhan, termasuk orang-orang yang mungkin melakukan yang tidak baik kepada kami juga. Bantu kami untuk bisa melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan di pagi hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang akan menerima persembahan ini ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Kiranya Engkau menyertai orang tua kami juga. Dan setiap keluarga kami, kiranya Engkau yang akan membimbing kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.